kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tempatnya Moringga, Pak. Villa Moringga di Banjar Patas, Desa Taruh, Kecamatan Tegalalang. Nah, adapun nanti yang sampaikan mungkin mekanisme susunan caranya seperti apa gitu ya. Nah, sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah dengan rahmatnya kita semua kita dapat berkumpul di acara kita ini. Nah, acaranya kita konsep dengan ngeteh bareng dan edukasi panen daun talas beneng. Nah, itu konsepnya, Pak, ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dari Bang Kertiawan, Pak Kertiawan, atau selamat datang, Pak. Terus Pak Nyoman Sumendra. Nah, ini juga beliau mungkin salah satu petani porang, juga ikut di petani talasnya. Beliau nanti kalau mau tanya tentang porang jualnya kemana gitu. Nah, beliau yang pengalamannya. Nah, kalau boleh dibilang yang punya pabriknya beliau gitu ya. Yang pabrik porangnya di PT Sile kita. Terus Pak Made Ruhita, kemudian Pak Utomo dengan kawan-kawan, kemudian Pak Gede Budiase dengan kawan-kawan, kemudian ada yang dari petaninya juga dari Bonjago, Pak Ribuknya, terus Pak Swaste Yani, nah terus Pak Ketut Kanten, dia yang punya lahannya nanti, Pak gitu. Dan tidak yang bisa sebutkan satu persatu, yang ucapkan terima kasih dan selamat datang. Semoga acara kita pada hari ini diperkenankan, dilancarkan tanpa ada halangan dan aman. Nah, sebenarnya di sini sekilas saya mewakili dari Portal Bali. Kita di sini sudah mendirikan PT dengan nama Portal Bali Sejahtera, di mana Portal Bali Sejahtera menaungi untuk produksi atau jadi teman-teman semua di sini diharapkan bisa ikut berpartisipasi lah untuk mengembangkan talas beneng ini, karena target kita, market kita masih sangat luas. Nah, sekilas untuk talas beneng ini, untuk apa sih sebenarnya talas beneng itu? Komoditas talas beneng ini kebanyakan untuk ekspor, dengan ini baru ada di Desa Taro di Banjarbelong, lalu untuk di daerah Gianyar lainnya di daerah Tampak Siring. Nah, jadi biaya tanam hangat 5.000, pupuk di tahun pertama itu kita 2 kali, itu sudah luar biasa. Artinya 2 kali itu saya yakin sudah mencukupi untuk pupuk organik 2 kali. Di tahun pertama, kedua, dan ketiga kurang lebih kalau 1 hektar pengembangan bibit 10.000, 47 juta untuk modal awal ya, modal awal secara penjang, karena beda seperti porang ya. Kalau porang sekali panen sekaligus di 8 bulan ya, 8 bulan ke 7 bulan atau 9 bulan. Tapi kalau di talas beneng di umur 5 bulan, nah di umur 5 bulan, kenapa saya asumsikan umur 5 bulan? Ini di asumsi bahwa pertumbuhan dari talas itu bisa dikategorikan relatif lambat. Tetapi kalau dari analisis dengan iklim, 4 bulan pertama sampai 5 bulan pertama kita baru panen. Itu panennya tadi ada penjelasan di sana. Kita pilih panen daun yang paling tua. Misalnya ada 5 daun, itu butuh kita nanti. Nah, kalau kita menerima yang kuning udah siap dirajang, misalnya nanti petaninya rugi, Pak. Gitu. Makanya kita dari Portal Bali mengusahakan biar sama-sama antara Portal Bali kita saling menguntungkan gitu. Nanti tetap kita ada regulasinya seperti apa gitu ya, tetap ada. Nah, ini yang video yang ini kita coba panen sistem pemeraman gantung ada, kemudian pemeram dengan cara digulung kita ada. Nanti hasilnya baik atau tidak nanti di sana ada contohnya gitu.
Oke, bisa diputar sebentar. Selamat sore, petani. Talas benengnya masih mencoba juga. Nah, kita mau nanya Pak Made, apa kita boleh tanam talas beneng nike tanpa guludan Pak Made? Karena kita kan mau fokus talas beneng aja gitu. Itu pertanyaannya Pak Made. Terus apa kalau kita istilahnya boleh tanam congkak, nah istilahnya digali langsung ditanam, gali langsung tanam untuk menekan biaya penanaman gitu Pak. Begitu pertanyaannya Pak. Semua. Mungkin baru datang, silakan Pak kita Pak Kabit dari Dinas Pertanian Provinsi Bali. Ya, berkenan hadir. Oke, mungkin pertanyaannya, terima kasih Pak Suwartano Karangasem. Ya, kalau lahannya kita di kebunnya di sini itu tanpa guludan Pak. Kita pakai tanpa guludan. Toh nanti umur 1 bulan atau 2 bulan, nah usahakan umur 1 bulan yang Pak sampaikan nanti itu kita bikin apa namanya, biar drainase airnya mengalir saja gitu. Jangan bikin guludan seperti tanam cabai atau sayur dan sebagainya, tidak usah. Nah itu memaksimalkan kita tenaga kerja juga di awal. Nah kalau tiang di lahannya kemarin itu kita belum olah lahan, udah langsung kita tanam. Setiap gali lubang kita langsung tanam, gali lubang langsung tanam. Yang penting jaraknya kita biar kelihatan lah di mana kita tempatnya jalan, di mana tempat biar cara panennya. Kalau pengalaman di kebunnya tiang seperti itu Pak. Nah kalau mau intensifkan seperti yang di bulian itu pakai mulsa Pak, mulsa plastik. Kenapa pakai mulsa gitu? Ini karena apa namanya, talas itu kita tanam sekarang dengan jarak 1 meter, 1 bedeng itu kita kasih 1 deret. Itu di perencanaan musim tanam porangnya itu mau dikomodasikan dengan porang. Itu bisa juga gitu. Porang masuk di sana di setiap setelah talasnya. Akan tetapi ini ada perebutan dari nutrisi. Yang penting nutrisinya Bapak siap gitu. Kalau talas ya aman-aman saja tanpa dipupuk dengan begitu seperti porang, kayaknya mau tumbuh Pak. Kalau pengalaman yang di sini, nah kalau di luar mungkin di Buleleng mungkin agak panas sedikit, mungkin perlu dikondisikan di sana, mungkin disiram atau istilahnya dan sebagainya gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan Pak. Mungkin ada yang lainnya lagi. Tambahan pertanyaannya, selain tadi kan kalau daun kan kita sudah punya buyer lah ya, sudah pasti lah, termasuk umbinya itu kita punya umbi, ada yang beli nggak gitu. Nah itu kan kita butuh kepastian. Jadi yang bayar nanti Pak Andre bisa menjelaskan. Nah daun kontrak kerjasamanya ada, terus umbinya kemana? Nah kalau kita mau lanjut bayarnya ke umbi, bisa juga Pak. Atau tidak untuk kemungkinan nanti beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan boomingnya kita beda, berarti kita nyari pangsa pasarnya mudah istilahnya. Tidak menutup kemungkinan juga kita bisa jual ke industri pengolahan tepung dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau MOU-nya tetap ada sampai umbinya. Oh, sampai umbinya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Selamat datang Pak Wayan Sunarto. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih Pak. Beliaunya dari Dinas Pertanian Provinsi Pak. Ya, jadi sengaja kami hadirkan juga, mungkin bisa karena Pak Wayannya sendiri juga sudah menanam Pak, sudah menanam. Cukup banyak juga malah, cuman sayang sekali waktu saya ke sana nggak terawat lah, ya, belum fokus. Nah semoga harapan saya di sini setelah kita bertemu, kita sharing di sini, kita bisa membentuk komunitas talas beneng. Karena kalau untuk komunitas porang sudah luar biasa banyak ya Pak Mendra ya, sudah banyak. Nah jadi
mungkin kita bisa fokuskan di sini nanti bisa membentuk komunitas untuk talas beneng di Bali. Lalu yang kedua, ini bisa saya sampaikan untuk masalah tadi umbinya, Pak. Umbinya kita sudah ada kontrak, Pak. Sudah ada kontrak. Nah, terus untuk tahunnya itu di tahun kedua atau tahun ketiga itu kita bisa panen umbi. Nah, cuma memang balik lagi tadi untuk umbi ini itu harganya 1.000 per kilo, Pak. Per kilo kita bisa jual nanti mau berbarengan atau berapa kita bisa jual. Yang jelas bayarnya sudah ada. Lalu yang berikutnya adalah umbi ini kan kita ekspor ke India, Turki, Belanda dalam bentuk tepung. Nah, kalau misalkan dalam perjalanannya nanti kita juga menemukan buyer seperti di sini kan ada Bapak Kertiawan nih dari perbankan, beliau ownernya juga dari Bank Kertiawan, Pak. Selamat datang juga, Pak. Nah, mungkin nanti berjalannya waktu beliaunya bisa investasi di mana atau mungkin mencarikan buyer juga dengan prospek yang kita dapat. Itu nggak menutup kemungkinan, Pak Utomo. Ya, seperti Pak Utomo juga kan punya relasi juga cukup banyak. Ya mungkin ya seiring waktu berjalan kita lihat, tetapi secara keamanan jual saat ini kita bisa ya nggak menjamin 100% karena kita nggak tahu kondisi ekonomi seperti apa, tetapi kita sudah kontrak, kita bisa menjamin itu, Pak Utomo. Selanjutnya untuk bibit anakan itu nanti mungkin bisa dijelaskan, Pak Tut, dengan sistem kemitraannya ya. Karena kita pengen di sini regulasinya teratur, Pak. Jadi kita pengen bibit-bibit itu yang jelas gitu. Jadi kuantiti yang kita tanam nominalnya berapa, totalnya berapa, sehingga nanti perkiraan panen daunnya itu lebih jelas. Panen daun atau panen umbinya lebih jelas. Nah, terus mungkin pengolahan juga. Untuk di pengolahan ya berharap kita di sini bisa mengolah sampai bahan jadi lah, terutama untuk nanti kalau panen umbinya gitu. Jadi peluangnya masih sangat besar. Kita punya ditargetkan sebetulnya kita ditargetkan kalau ingin ekspor langsung dari Bali minimal itu dalam 10 hari itu satu kontainer 20 feet, Pak Budu. Kalau ditotalkan dengan dengan kuantiti panennya itu 1,6 ton per 10 hari. Nah, kalau misalkan sudah kita mencukupi itu, kita diminta lagi per 10 hari 40 feet, Pak. Jadi untuk pajangan daunnya itu. Nah, jadi kan kita untuk mencapai ke sana perlu kekompakan kita semua nih. Kekompakan kita semua, keseriusan kita semua agar di Bali ini bisa ekspor langsung lah. Jadi saya nggak kirim ke Jawa dulu gitu. Saat ini kan saya punya 100 kilo, 200 kilo, ya kirim ke Jawa. Nyebrang lagi, ongkos lagi. Nah, ini kita ditantang dan semuanya sudah diserahkan ke Portal Bali Sejahtera. Jadi kami di sini berdiri bersama-sama, ayo kita bersama-sama untuk mencapai ekspor talas beneng langsung dari Bali, tanpa dari Jawa, semuanya dari Jawa gitu. Itu sih harapan kami semua. Mohon bantuannya juga, ya keseriusannya juga kita di sini. Ayo kita sama-sama bergerak. Mungkin nanti juga seperti yang Pak Made Rohita sounding ke saya, mungkin Bapak Panglima bisa investasi juga kan, yang diharapkan dari Bapak pimpinan kan meminta juga seperti apa pergerakannya untuk talas beneng. Nah, mungkin nanti Pak Made bisa sampaikan setelah pertemuan ini. Jadi semakin banyak kita teman-teman di pertanian ini berharap pariwisata kita nanti bangkit, pertanian kita juga sudah siap gitu. Jadi ada penunjang lainnya gitu.
Nah mungkin Pak Putu tadi belum belum sempat saya informasikan, kita sudah ada produk tehnya Pak. Dari daun talas kemarin kita ikut pameran virtual, dihadiri oleh Ibu Menteri, terus dari Kadin juga dan beberapa perwakilan dari pemerintahan. Kita pameran untuk ke 32 negara Pak. Jadi barang kita juga sudah masuk di Disperindak ya Pak. Di Disperindak produk kita sudah masuk, tinggal kita nanti buatkan BP POM-nya, perizinannya. Nah, itu kita butuh bantuan teman-teman juga. Kalau kita butuh ada kemasukan order banyak, kalau nggak ada bahan baku juga kita nggak bisa juga gitu. Nah, sedangkan ini yang tanam di Bali untuk talas beneng masih bisa dihitungan jari lah. Ya, dari saya sih mungkin seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan Pak. Kenalkan nama saya Pak Wangsa, saya tinggal di Pasar Pak. Tapi artinya kita punya lahan sekitar 10.000 hektar di